Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bunda akan membahas tentang bilangan bulat, pecahan, persen, dan desimal. Teman-teman harap perhatikan dengan seksama ya. Oke, yang pertama adalah tentang pengertian bilangan pecahan. Nah, di sini ada contoh. Kamu memiliki 12 potong semangka yang akan dibagikan kepada teman-temanmu. Jika setiap anak akan mendapatkan bagian potongan sama banyak, maka ketika dibagi kepada dua anak, masing-masing anak mendapat 6 potong semangka. 6 merupakan setengah dari keseluruhan semangka. Nah, ini kalau kita lihat dari gambar, ini ada 12 semangka kalau kita totalin. Nah, ketika dibagi menjadi dua anak, anak pertama mendapatkan 6, anak kedua pun mendapatkan 6. Sehingga masing-masing anak mendapatkan 6 buah semangka. Nah, ketika 12 potong itu dibagi ke 3 anak, masing-masing mendapatkan 4 potong. 4 merupakan sepertiga dari keseluruhan semangka. Jadi anak pertama mendapatkan 4, anak kedua mendapat 4, anak ketiga pun mendapatkan 4. Bisa dicari dengan cara 12 dibagi 3, maka hasilnya adalah 4. Nah, selanjutnya, jika 12 potong semangka dibagi kepada 4 anak, maka masing-masing anak mendapatkan 3 potong. 3 merupakan seperempat dari keseluruhan semangka. Oke. Dalam matematika, setengah itu dilambangkan dengan 1/2. Demikian juga sepertiga, maka dilambangkan menjadi 1/3. Dan seperempat dilambangkan menjadi 1/4. Bilangan 1/2, 1/3, dan 1/4 adalah bagian dari bilangan yang dikenal dengan pecahan. Nah, yang atas itu 1 itu kita sebut pembilang, 2 kita sebut penyebut. Jadi bentuk pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Yang atas pembilang, yang bawah adalah penyebut. Nah, sekarang kita coba menggambar pecahan pada garis bilangan. Nah, letak pecahan pada garis bilangan sama saja seperti menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Jadi tidak ada berbedanya. Akan tetapi, bilangan pecahan terletak di antara dua bilangan bulat pada garis bilangan. Oke. Adapun untuk letak pecahan yang lain dapat ditentukan dengan besarnya membagi jarak antara dua bilangan bulat menurut besarnya penyebut. Nah, contoh. Nah, ini adalah pecahan 1/2. Nah, maka ini 0 di sini nih. Nah, 1/2 itu terletak di antara dua bilangan, yaitu bilangan 0 dan 1. Maka tengah-tengahnya adalah 1/2. Nah, kalau antara 1 dan 2, di sini tengah-tengahnya adalah 3/2. Gitu ya. Dan selanjutnya. Oke. Sekarang misalkan di mana letak pecahan itu 1/8 pada garis bilangan. Nah, kira-kira gambarnya seperti apa? Dibagi menjadi 8 bagian yang sama besarnya. Nah, ini yang atas adalah garis bilangan pecahan, yang bawah garis bilangan bulat. Oke. Garis bilangan bulat itu sebenarnya terdiri dari jarak antara 0 dan 1. Nah, di sini dari 0 sampai 1. Tapi kalau mau dibagi 8, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi 0/8, 1/8, 2/8, hingga 8/8. 8/8 yang menghasilkan angka 1. Oke. Ini adalah gambar pada garis bilangan. Nah, bilangan bulat dari 0 sampai 1 dibagi menjadi 8 bagian yang sama letak bilangan pecahannya, yaitu 1/8 yang dilingkari merah. Nah, dari gambar ini juga kita bisa lihat bahwa pecahan yang lebih besar berada di sebelah kanan, sedangkan yang lebih kecil berada di sebelah kiri. Oke, selanjutnya adalah ini tidak terlalu terlihat. Nah, bagi bilangan 11 dengan 8 akan diperoleh 1 sisa 3.
Jadi, pecahan terletak antara bilangan bulat 1 dan 2. Nah, kemudian bagi garis bilangan 1 dan 2 menjadi 8 bagian yang sama, maka akan terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, jika kita mau lihat bilangan 11/8, maka di sini jaraknya itu adalah antara 1 dan 2. Di sini ya. Oke. Kemudian kita bisa lihat, maka di sini 1 dan 2. Kalau kita mau nyari 11/8 kan berarti kita harus buat jaraknya 1 dan 2. 1 itu kan 8/8 dan seterusnya hingga 16/8 yang menghasilkan angka 2. Nah, cara meletakkan bilangan pecahan sama seperti meletakkan bilangan pecahan positif. Misalnya di mana letak pecahan min 3/8 pada garis bilangan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini adalah 0. Maka kalau untuk menegatif dia di sebelah kiri. Ke kanan dari 0 maka dia positif. Nah, untuk menentukan letak pecahan min 3/8 pada garis bilangan dapat ditentukan dengan membagi jarak dari bilangan bulat min 1 sampai bilangan 0 menjadi 8 bagian. Nah, ini hampir sama karena dia pecahannya pecahan 8, tetapi dia maunya min 3 atau negatif, jadi min 3/8. Maka dari min 1 hingga 0 kita bagi menjadi 8 bagian. Oke. Tidak ada bedanya dengan yang sebelumnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke pecahan senilai. Oke, pengertian pecahan senilai. Titik O pada ketiga garis tersebut terletak pada suatu garis lurus, maka 0/2 sama dengan 0/4 sama dengan 0/6, yang hasilnya adalah 0. Titik P, ini kan O ya, O ini 0/2, 0/4, 0/6. P berarti 1/2, 2/4, 3/6. Sama dengan 0. Nah, titik A terletak pada 2/2, 4/4, 6/6. Hasilnya adalah 1. Oke. Pecahan yang sama nilainya dengan pecahan lain itu senilai. Contohnya, ini bukan 0, tapi 1/2. Nah, 0 bagi 2, 0. 0 bagi 4, 0. 0 bagi 6, 0. 1/2 sama dengan 1/2. Kalau kita sederhanakan 2/4 kita sederhanakan sama-sama dibagi 2, maka hasilnya juga tetap 1/2. Jadi kalau yang senilai itu jumlahnya, bukan jumlahnya. Jadi bilangan setiap pecahan itu sama. Jika disederhanakan atau kita bagi maka nilainya sama. Oke. Cara mendapat pecahan senilai. Sebelumnya telah mengetahui bahwa 1/2 itu sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 atau sama dengan 10/20. Nah, sekarang kita uraikan. 2/4 diperoleh dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dari setengah dengan 2. Oke. Yaitu kalau awalnya penyebutnya pembilangnya setengah, kalau kita kalikan 2 maka hasilnya 2/4. Nah, 3/6 itu diperoleh dari jika penyebut dan pembilangnya setengah, kita kalikan dengan 3. Oke. Setengah kita kalikan 3, berarti 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6. Oke. Kesamaan nilai dua pecahan. Nah, jika N1, N2, D1, dan D2 adalah pembilang dan penyebut dua pecahan senilai, maka N1 per D1, N2 per D2, nah maka berlaku rumus seperti ini. Kita kali silang. Ini N1 kali N2, N2 kali D1, maka nilainya adalah sama. Contoh, manakah di antara pasangan berikut yang senilai 3/7 dan 2/5 atau 9/15 dan 3/5? Kita cek. Nah, kita bahas. Oke,
3/7 dan 2/5. Kalau kita kali silang, berarti 3 kali 5 sama dengan 15, dan 7 kali 2 sama dengan 14. 15 dan 14 itu tidak sama, maka 3/7 dan 2/5 itu tidak senilai. Ini dan ini tidak sama. Oke, selanjutnya 9/15 dan 3/5. 9 kali 5, 45, oke. 15 kali 3, 45. Nah, ini merupakan sama, kan? Sehingga 9/15 dan 3/5 itu adalah pecahan senilai. Oke. Mensederhanakan pecahan. Sederhanakanlah pecahan di bawah ini 15/21, 9/15, 28/21, 36/42, 25/45, 27/72. Bagaimana caranya kita sederhanakan? Nah, kalau misalnya kita sederhanakan, contoh 15/21, nah ini kita bagi 2 tidak bisa. Kalau kita bagi 3, bisa nggak? Bisa, 3/3. Nah, 15 bagi 3, 5. 21 bagi 3 tuh 7. Ini bisa disederhanakan lagi? Tidak, maka hasilnya 5/7. Bisa juga misalnya 28/21. 28 dibagi 2 bisa, tapi 21 bisa nggak dibagi 2? Tidak bisa. 28 dibagi berapa lagi? 3 nggak bisa, dibagi 4 bisa. 21 tapi nggak bisa dibagi 4. Nah, dibagi 5 nggak bisa, dibagi 6 nggak bisa. Dibagi 7, 28 dibagi 7, bisa ya? Nah, dibagi 7. Bagi 7, 4. 21 bagi 7, 3. Nah, ini adalah hasil sederhananya. Seperti itu. Bentuk-bentuk pecahan. Nah, ada yang namanya pecahan murni. Pecahan yang pemilangnya kurang dari penyebutnya. Pemilang itu yang atas. Kalau dia kurang dari penyebutnya yang bawah, disebut pecahan murni. Kalau pecahan tidak murni, pembilang sama dengan penyebut. Nah, contohnya ini seperti ini, ketiga pecahan tersebut nilainya adalah 1. Pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, 2/1, ketiganya memiliki nilai lebih dari 1. Biasanya, kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka nilainya biasanya lebih dari angka 1. Jadi, pecahan tidak murni merupakan pecahan yang memiliki nilai lebih besar daripada 1 atau sama dengan 1. Jadi, kalau pecahan yang murni itu nilainya pasti di bawah 1. Nah, contoh pecahan tidak murni, 3/2 merupakan 3 kali setengah bagian. 3 dikali setengah, 3/2. Oke. 2 kali setengah, 2 kali setengah atau 1 ditambah 1 kali setengah, yaitu 3. Oke. Next. Nah, kita masuk ke pecahan campuran. Nah, dari gambar tersebut, 3/2 dapat dibentuk menjadi 3 dikali setengah sama dengan 1 satuan ditambah setengah. Oke. Kan ini 3/2 bentuknya. Nah, ini akan membentuk 1 ditambah setengah. Atau bisa kita sebut 1/2. Gitu ya. Nah, mengubah pecahan tidak murni menjadi pecahan campuran. Misalnya, 18 dibagi 7. Berarti kita bagi 18 dibagi 7. Nah, hasilnya adalah 18 bagi 7 itu 2. 2 dikali 7, 14. 18 kurang 4. 18 kurang 14 adalah 4. Maka berubah menjadi 2, 4/7. Bila bentuknya seperti ini. Dari mana? Dari angka 2. Ini yang pertama urutannya. Ini kedua, ini ketiga sisanya. Oke.
Oke, kita lanjut di pecahan sejenis dan pecahan tidak sejenis. Nah, pecahan sejenis itu adalah pecahan yang memiliki penyebutnya yang sama. Nah, di sini dua penyebutnya. Ini disebut pecahan yang sejenis. Tapi jika pecahan tidak sejenis, itu pecahan yang penyebutnya tidak sama. Ada yang penyebutnya 2, ada yang penyebutnya 5, ada yang penyebutnya 9. Ini disebut pecahan tidak sejenis. Oke. Bagaimana mengubah pecahan sejenis menjadi pecahan tidak sejenis? 1/2, 3/2, 5/2 adalah kelompok yang sejenis. Jika 1/2 diganti 2/4, maka 2/4, 3/2, 5/2 itu bukan kelompok pecahan yang sejenis. Nah, ada lagi contoh 5/6, 7/8, 3/10 adalah pecahan tidak sejenis. Nah, pertama, bagaimana kita mau membuat pecahan ini menjadi pecahan sejenis? Dengan cara kita cari KPK dari penyebutnya, yaitu 6, 8, dan 10. 6, 8, dan 10 KPK-nya adalah 10, yaitu 2 kali 5. KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5, yaitu 120. Oke. Selanjutnya, setelah menentukan KPK-nya, kita masukkan ke dalam masing-masing pecahan. Nah, 120 itu, kalau penyebutnya 120, maka di sini 6 dikali 20. Sehingga 5 kita kalikan 20, maka 100/120. Nah, yang bawah 7/8 menjadi 120 dengan cara 8 dikali 15. Sehingga yang 7 kita kali 15 juga, jadinya 105/120. Dan seterusnya. Nah, oke, kita masuk ke desimal. Nah, desimal itu adalah pecahan yang penyebutnya merupakan perpangkatan dari bilangan 0. Oke. Per 10. Artinya 1 bagian dari 10 bagian yang sama. Cara menulisnya biasanya menggunakan tanda koma, yaitu jadi 0,1 dibacanya. Per 100 berarti menjadi 0,01. Ya. Menjadi 0,01. Kalau per 1000 berarti menjadi 0,001. Nah, 1000 itu kan 0 ada 3. Nah, di sini 0 ada 3 juga, tapi di sini ada koma gitu. Bagaimana mengubah bilangan desimal? Nah, pecahan biasa menjadi desimal. 1/2 dapat diubah menjadi desimal dengan cara, atau kalau di sini dia caranya sama-sama kita kali 5 untuk menjadi 10 di sini. Jadi 5/10 yaitu 0,5. Nah, 107/25. Nah, ini mau dibuat 100, maka di sini dikali 4. Kalau yang bawah dikali 4, yang atas dikali 4 juga. Hasilnya 428/100. Nah, 428 dibagi 100, hasilnya 4,28. Oke. Atau bisa juga kita menyelesaikannya dengan bagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB dari keduanya. Atau bisa juga gini, 34 dibagi 10, 34 bagi 10 kan 3. 3 kali 10 adalah 30. Nah, 4 tambahin 0, kasih koma, 40 bagi 10 adalah 4. Maka jawabannya 3,4. Bisa dengan cara pembagian. Nah, selanjutnya kita masuk ke persen. Nah, persen itu persen per 100 yang diambil dari bahasa Latin percentum. Nah, contoh, saat kita mengatakan Dea menyelesaikan 85% soal dari 100 soal yang ada, artinya ia menyelesaikan 85 soal dari 100 soal. Simbol untuk persen adalah seperti ini ya, simbol persen. Contoh, 9% ditulis menjadi 9%, seperti ini. Dari kalau dibagi 100, berarti 9/100. Nah,
Jadi pecahan dengan penyebut 100 dianggap sebagai persen. Contohnya kalau di sini ada 5/100, yaitu 5/100 itu 5%, gitu ya. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Persennya 25/100. Maka sama dengan 25/100. Ini ya. Kalau kita sederhanakan, bisa kita bagi 25. Sehingga hasilnya 1/4. Nah, 15 1/2%. Nah, ini caranya gimana? 15 1/2 ini kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya 15 kali 2 30 tambah 1 31/2. Berarti kan 31/2 dibagi 100 gini kan? Nah, ini kan baginya besar. Kalau kita rubah pembagiannya menjadi perkalian, maka kita balik jadinya 1/100. Jadinya 31/200 gitu ya. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi. Nah, bagaimana persen menjadi desimal? Nah, 15% itu kan 15/100. Maka karena di sini 100, di sininya 100, maka di belakang koma angkanya 2, yaitu 0,15. Nah, bagaimana kalau dibagi 1000? 15 dibagi 1000. Maka menjadi 0,015. Karena di sini 1000, 3, maka di belakang koma harus 3 angka. Gitu ya. Nah, 19,2% itu berarti kan seperti ini, 19,2/100. Nah, ini kita pengen hilangkan komanya, hanya menjadi 192. Tetapi kalau di sini kita mau hilangkan komanya, yang bawah nolnya ditambah 0, jadi 1000. Nah, misalnya jadi 0,192. Karena di belakang angka ada 3. Tuh. Mengubah desimal menjadi persen. Tinggal kita kalikan saja 0,023 dikali 100. Maka jawabannya 2,3. Atau yang B, 0,17 dikali 100. Maka jawabannya adalah 17%. Oke. Mengubah persen menjadi perbandingan. Contohnya 20% berarti 20/100. Sama dengan 20 dibagi 20 dan 100 dibagi 20. Hasilnya adalah 1/5. Nah, atau bisa ditulis dalam bentuk perbandingan 1/5. Yang B, 7/23. Ini kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 3 kali 7, 21, ditambah 2, 21 tambah 2, 23, 23/3%. Berarti 23/3 dikali 1/100. Jadinya 23/300. Nah, ini dapat ditulis 23/300. Gitu. Oke, ini mengubah perbandingan menjadi persen. 2/5 atau berubah menjadi 2/5, tinggal kita kalikan 100. Jadinya 2 dikali 100, 200 dibagi 5, 40. Atau ini bisa kita coret. 20 kali 2, 40. Nah, 1/15 dikali 100. 100 bagi 15 hasilnya 6, 2/3%. Oke, perbandingan pecahan. Pada tes matematika pertama, Ria dapat menjawab dengan benar 9 dari 10 soal yang ada. Pada tes matematika kedua, Ria menjawab dengan benar 19 dari 20 soal yang ada. Apakah nilai Ria meningkat? Nah, caranya membandingkan hasilnya dalam pecahan, yaitu 9/10 dan 19/20. Caranya, kita coba menggambar dua persegi panjang dengan bentuk yang sama. Lalu kita buat garis-garis menjadi kotak di dalamnya. Oke, yang pertama dia ada 10 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Kemudian yang kedua dia ada 20 kotak. Sesuai dengan penyebut. Oke. Yang satu dia 9, berarti kita arsip 9 kotak. Yang kedua 19, kita arsip 19 kotak. Nah, kira-kira dia dapat lebih banyak atau lebih dikit menyelesaikan soalnya. Kalau yang ini sisanya sebanyak ini, yang ini sisanya hanya segini. Berarti 9/10 itu lebih kecil daripada 19/20. Oke. Nah, sehingga Ria mengalami peningkatan nih nilai. Oke, contohnya juga membandingkan itu biasanya kita menggunakan ini. Lebih besar, lebih kecil, sama dengan gitu ya. 19/20 itu lebih besar daripada 18/12. Kita tinggal lihat, ini kan penyebutnya udah sama-sama 20, tinggal lihat 19 dan 18. 19 lebih besar dari 18. 61/100 lebih besar daripada 59/100 gitu ya. Jika dua pecahan memiliki pembilangan yang sama, maka pecahan penyebutnya mempunyai nilai yang lebih kecil. Begitu pula pecahan dengan penyebut yang lebih kecil dan bernilai lebih besar. 1/4 kurang dari 1/3. Nah, karena 4 lebih besar daripada 3. 5/9 kurang dari 5/6 karena 9 lebih besar daripada 6. Ini berlaku jika pembilangnya sama. Ya, ini pembilang sama. Oke. Bagaimana jika dua pecahan dengan pembilang dan penyebut yang berbeda? 9/10 dengan 5/8. Nah, kita cari KPK-nya terlebih dahulu. Nah, maka ketemu KPK-nya adalah 40. KPK dari si 10 dan 8. Sehingga 9/10 dan 5/8 yaitu untuk dapat 40 di sini dikali 4. Oke ya. 10 kali 4 40, 9 kali 4 36. Maka 36/40. Yang 5/8 berubah menjadi 25/40. Maka kita simpulkan 36/40 lebih besar daripada 25/40. Atau 9/10 lebih besar daripada 5/8. Tuh. Nah, kalau ini dapat lakukan dengan dua cara. Nah, atau bisa kita sekali silang. Ketemu 22 dan 20. Nah, maka hasilnya 2/5 lebih besar daripada 4/11. Oke. Membandingkan bilangan desimal 43,85 dan 48,514. Nah, kita bisa lihat aja dari angka depannya 43 dan 48. 43 otomatis lebih kecil daripada 48. Oke. Nah, ini sama-sama 43 nih depannya. 43, 43, 8. Nah, tapi di sini habis angka 8, ini sama 8 selanjutnya. Nah, ini habis angka 8 5, sedangkan ini 2. Maka yang ini lebih besar daripada yang ini, gitu ya. Selanjutnya adalah operasi hitung pecahan. Nah, biasanya dalam operasi hitung itu pasti ada penjumlahan, pengurahan, perkalian maupun pembagian. Kita cek ya. Penjumlahan pecahan. Nah, contoh, Abi dan Bella sedang liburan bersama. Mereka menghabiskan 2/3/4 jam untuk membaca buku di perpustakaan. 1/4 jam untuk berenang di gor. 3/4 jam untuk perjalanan dari rumah ke perpustakaan. Lalu ke gor dan kembali lagi ke rumah. Berapa lama waktu yang mereka habiskan di luar rumah? Nah, totalnya berarti waktu di perpustakaan yaitu 2/3/4 jam ditambah waktu di gor 1/4 jam, waktu perjalanan 3/4. Nah,
2/3/4 kita rubah menjadi pecahan biasa. 4 kali 2, 8, tambah 3, 11/4. 4 kali 1, 4, tambah 1, 5/4. Nah, ini bawahnya udah sama-sama 4. Nah, berarti atasnya tinggal dijumlahin. 11 tambah 5 tambah 3 adalah 19 per 4. Jadi hasilnya 19/4 jam. Nah, ini penjumlahan sejenis. Yang contoh tadi termasuk penjumlahan sejenis karena penyebutnya sama. Berarti tinggal kita jumlahin atasnya. 8 tambah 3 tambah 2 hasilnya 13/15. Nah, bagaimana kalau penjumlahannya tidak sejenis? Maka agar kelompok tersebut bisa kita jumlahkan, kita harus mengubah penyebutnya terlebih dahulu menggunakan KPK. Jadi, KPK dari 3, 5, dan 11 adalah 165. Maka caranya 165 dibagi 3 lalu dikalikan 2. 165 dibagi 3 adalah 50. Ini dibagi 3 hasilnya 55. Kemudian 55 baru dikali 2, hasilnya 110, kita tulis di sini. 165 dibagi 5, hasilnya adalah 30 ya. 33 ya. Lalu kita kali 3, maka jawabannya 99. 165 dibagi 11, itu adalah 15 ya. Kali 5, jawabannya 75. Nah, ini sudah sama nih penyebutnya. Lalu atasnya tinggal dijumlahin. 110 tambah 99 tambah 75. Hasilnya 284 plus 165. Atau jika kita bagi 284 bagi 165, maka ketemunya 1/9 dibagi 165. Oke. Bagaimana kalau penjumlahannya desimal? Nah, kalau penjumlahannya desimal, maka kita cek angka yang ada di belakang koma. Contohnya 0,1, 20,2, 10,3. Nah, yang ini hanya ada satu angka di belakang koma. Yang ini 2 angka. Nah, kalau misalnya dia tidak sejenis, berarti ada yang 1 angka, ada yang 2 angka, ada yang 3 angka. Nah, biasanya caranya itu kita urutkan koma-komanya. Contohnya ini nih. 27,850, 3,759, 8,290, 16,004 kita jumlahin. Maka komanya harus berurut. Nah, ini tinggal jumlah. 9 tambah 4, 13. 6 tambah 5 tambah 9, 0. Hasilnya sisa 2, 2, 10, 17, 19. 19 tambah 1. Hasilnya di sini 5, di sini 2. 2 tambah 2 tambah 1, 5. Maka jawabannya 55,903. Jadi intinya, kalau penjumlahan pecahannya desimal, komanya harus kita urutkan seperti ini. Oke ya? Nah, pengurangan sama dengan penjumlahan. Bedanya hanya dikurang. Kalau penyebutnya sama, berarti tinggal kita kurangin atasnya. 7 kurang 2, yaitu 5/8. Nah, kalau contohnya penyebutnya berbeda atau tidak sejenis, kita harus samakan dulu. 4 dikurang 2/3. Nah, 4 itu kita rubah menjadi 4/1. Karena 4 dibagi 1, 4. Nah, di sini 3. Maka penyebutnya yang sama adalah 3. Ya kan? Nggak usah jauh-jauh, karena 1 dan 3, KPK-nya adalah 3. 3 bagi 1, 4. 3 bagi 1, 3. 3 kali 4, 12. 3 bagi 3, 1. Kali 2 adalah 2. Maka 12 kurang 2 adalah 10/3. Kalau dibagi menjadi 3, 1/3. Nah, kalau pengurangan bilangan desimal, sama juga. Dia sama-sama di belakang koma sininya. 84,17 dikurang 35,42. Tinggal kita kurang. 7 kurang 2, 5.
1 nggak bisa pinjam 11. 11 kurang 4, 7 ya. 35, benar. 11 kurang 4 adalah 7. Habis 1 berarti di sini 13 kurang 5 8. Simpan 1, 7 kurang 3 adalah 4. 48,75. Ini kebalik nih ya. Seharusnya 75. Oke ya. Nah, bagaimana kalau kita gabungkan penjumlahan dan pecahan? Sama aja, contohnya 5 1/6 dikurang 3 1/4 ditambah 3 1/4 ditambah 4. Ini adalah pecahan campuran. Nah, kalau kita rubah menjadi pecahan biasa, itu seperti ini jadinya. Nah, ini penyebutnya kan berbeda. Nah, kita samakan penyebutnya. 6, 4, 3, 1, KPK-nya adalah 12. Berarti 12 bagi 12 bagi 6, 2, dikali 3, 1, 6, 2. 12 bagi 4, 3, dikali 13, 39. 12 dibagi 3, 4, dikali 10, 40. 12 dibagi 1, 12, kali 4, 48. Ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 111 dibagi 12. Nah, sehingga memperoleh 9 1/4. Gitu ya. Intinya kalau seperti ini yang pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa. Setelah itu kita samakan penyebutnya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak. Nah, kalau perkalian ini lebih mudah, tinggal kita kalikan saja. 1/A dikali 1/B, maka 1/A kali B, gitu kan ya. Contohnya 3/7 dikali 2/5. Nah, sebenarnya ini agak ribet contoh seperti ini, kita langsung lihat yang bawahnya aja. 3/7 dikali 2/5, maka 3 kali 2 per 7 kali 5, yaitu 6/3 5. 3 kali 2, 6, 7 kali 5, 35. Oke. Sehingga hasilnya 6/35. Oke. Oke. Contoh, Jaka mempunyai 16 permen, Putri hanya mempunyai 1/2 dari permen Jaka. Daripada kalimat di atas, maka kita bisa menghitung, yaitu 1/2 dari 16 adalah 8. Sehingga Jaka ada 16 permen dan Putri hanya ada 8 permen. Oke. Operasi hitung campuran pada pecahan. Nah, ini ada 1/6 dikali 1 4/5 ditambah 2 1/2 dikali 6/7. Oke. Ini kan perkalian. Nah, ini perkalian. Nanti baru hasilnya kita jumlahkan. Yang kita dahulukan adalah perkalian dulu. Oke. Ini 1/4/5 kita rubah menjadi pecahan biasa jadi 9/5. 2 1/2 jadi 5/2. Oke. 1 kali 9 dibagi 6 dikali 5. 5 dikali 6 dan 2 kali 7. Di sini penjumlahan ya. 9/30 ditambah 30/14. 1 kali 9 9, 6 kali 5 30. 5 kali 6 30, 2 kali 7 14. Nah, ini kan penyebutnya berbeda, 30 dan 14. Kita samakan, yaitu hasilnya 210. 210 dibagi 30 hasilnya 7. 7 kali 9 adalah 63. 210 dibagi 14 hasilnya adalah 15. 15 kali 30 adalah 45. Jadi dijumlahin hasilnya 513 per 210. Yaitu 171 per 70. Atau sama dengan 231 per 70. Oke. Perkalian bilangan desimal dengan bilangan bulat. Nah, 9,2 ini kita rubah menjadi 92 per 10 dikali 3. Langsung aja. 92 kali 3, 276 dibagi 10. Maka 27,6. 0,15 itu kita rubah menjadi 15 per 100.
Karena ini di belakang koma adalah 15, maka per 100. 15 kali 4, 60 dibagi 100, 0,60. Oke. Perkalian desimal dengan 10, 100, dan 1000. Nah, ini mah gampang. Kita tinggal pindahin komanya. Kalau dikali 10, maka komanya geser 1, jadi 96,5. Kalau dikali 1000, maka komanya geser 3, 1, 2, 3, jadi 0. Jadi 174,6. Gitu ya. Nah, kalau desimal dikali desimal, sebenarnya kalau desimal kali desimal, kita bisa pakai perkalian biasa. 14,6 dikali 13,29. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Nah, tapi di belakang koma adalah 3 angka. Kenapa? Karena ini ada 3 angka. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 194,034. Oke. Pembagian pecahan. Nah, bagian contohnya itu hampir sama dengan perkalian. Nah, tetapi kalau kita lihat, pembagian itu misalnya A per B dibagi C per D, itu kita rubah di sininya menjadi perkalian, tapi yang sebelah kanan dibalik. Jadi D per C. Gitu ya. Kita lihat contohnya aja. Oke, contohnya ini adalah yang Bunda kesini aja dulu. Nah, misalnya 2 per 3 dibagi 1 per 5. Nah, ini kita rubah menjadi perkalian. 2 per 3 dikali, tapi ini dibalik. 5 per 1. 10 per 3. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini tinggal mengurutkan pecahan, tinggal kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk materi pada pertemuan hari ini. Bunda rasa ini memang cukup banyak materinya karena kita kejar 2 pertemuan kita yang sudah terlewat oleh kita, makanya Bunda kejar. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempelajari sambil dibuka buku paketnya masing-masing. Oke, terima kasih untuk materi pada hari ini. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.